Iya, jadi yang bisa kita lihat dari peristiwa ini, peranan mereka atau orang-orang partai itu sangat penting karena dia yang merumuskan. Tetapi di tengah-tengah itu, yang menjadi kesulitan juga adalah oleh karena ternyata partai-partai ini pecah-pecah dan saling berkelahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan Ayah dan mendengarkan Ayah bercerita tentang peranan partai politik dalam proses merdeka. Jadi untuk topik kita kali ini itu kita akan berbicara tentang partai politik dan ternyata partai politik ini memiliki posisi yang penting di dalam proses Indonesia menjadi merdeka. Iya. Bagaimana? Itu berkaitan dengan tampilnya tokoh-tokoh yang sering saya katakan sebagai terdidik dan tercerahkan. Karena mereka inilah yang mengambil inisiatif untuk mendirikan partai politik itu. Tadi kita bicara tentang Cokro Aminoto dan itu adalah salah satu partai yang awal. Awal ya, jadi Sarekat Islam itu adalah yang termasuk yang awal, tapi sebenarnya juga ada indisi partai itu yang didirikan oleh Douws Dekker. Douws Dekker itu Multatuli bukan? Atau bukan? Siapa nama? Masih ada hubungannya, tapi Douws Dekker ini yang sudah tinggal di sini dan dan berusaha untuk memberikan ruang gerak bagi anak negeri jajahan. Karena itu dia mendirikan indisi partai ya. Maka itu, dan walaupun walaupun dia orang peranakan, dia sebenarnya atau orang Belanda, tapi dia mempunyai sikap patriotis nasionalis Indonesia, gitu. Sehingga dia melakukan kritik dan dia sebenarnya pemimpin pertama yang membangun nasionalisme, dalam arti kata menjadi yang dikenal nanti dengan istilah nasionalisme Hindia. Gitu. Nah, dalam perkembangannya kemudian kita lihat sebenarnya munculnya partai-partai ini diawali dengan Budi Utomo. Lalu kemudian ada Sarekat Islam, ada indisi partai. Nanti ada banyak partai, tapi yang nanti partai-partai ini juga pecah-pecah. Itu yang tetapi yang menarik di situ bahwa dengan partai maka kemudian kita juga sudah mengenal ideologi. Ada macam-macam ideologi. Iya. Ada nasionalisme, ada Islamisme, ada Marxisme, komunisme, dan ada sosial demokrat. Ya, jadi ada banyak sekali ada banyak partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda ya. Tapi terlepas dari itu, harus diakui bahwa Indonesia itu sebenarnya ditegakkan oleh orang-orang partai. Iya. Ditegakkan oleh orang-orang partai. Ya, jadi tadi kita sudah bicara bagaimana peranan Sarekat Islam dengan Cokro Aminoto yang dianggap sebagai Ratu Adil, tanda kutip. Nah, tetapi di antara semua partai
yang memang adalah partai yang didirikan oleh Soekarno yang boleh dikatakan mendapatkan reaksi kolonial yang sangat keras. Oh, jadi ketika Soekarno mendirikan PNI, maka Belanda bereaksi. Ya, kenapa? Karena Soekarno mengambil sikap non-kooperasi. Oh, jadi yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya bolak-balik. Oh, lebih cenderung agak main safe ya. Jadi terkadang sangat anti penjajah, tapi terkadang juga mau bekerja sama ya. Ambil sebagai contoh, Cokroaminoto pernah menjadi anggota Volksrat. Agus Salim juga anggota Volksrat. Tapi Soekarno sama sekali tidak boleh. Jadi semua orang PNI tidak diperkenankan untuk bekerja sama atau memasuki lembaga-lembaga yang dibuat oleh Belanda. Oh. Itu. Nah, oleh karena itu setiap kali kegiatannya ya dikejar. Oh. Ya, jadi tokoh-tokoh partai TNI itu dalam pengawasan. Nah, dan pada akhir jadi tokoh-tokohnya ada Soekarno tentu, ada yang saya kenal baik namanya Pak Maskun, lalu kemudian ada Cokroaminoto, ada Sunario, segala macam tokoh-tokoh pendiri, ada Sartono. Nah, dari tahun 27 sampai 29 itu TNI tidak pernah tenang karena dikejar terus oleh Belanda ya, di setiap kegiatannya. Bahkan akhirnya Soekarno ditangkap. Ditangkap pada tahun 29. Bahkan dipenjarakan. Nah, sikap non-kooperasinya sebenarnya Hatta juga mirip, termasuk TNI, artinya mendukung Soekarno dalam pengertian itu, nasionalistis. Nah, lalu kemudian walaupun dia di negeri Belanda, Hatta waktu itu masih di negeri Belanda, dan tapi dia dipecat dari Perhimpunan Indonesia nanti karena Perhimpunan Indonesia kemudian dikuasai oleh golongan kiri. Nah, apa yang terjadi setelah Soekarno ditangkap? Terjadi persoalan. Persoalannya apa? Sartono beranggapan bahwa ketika Soekarno ditangkap, maka posisi PNI dalam persoalan. Iya, siapa yang memimpin? Bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi partai ini tidak bisa berkembang. Karena ya ditangkap, Soekarno ditangkap, dan PNI-nya kan dicurigai dan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Sartono mengambil sikap membubarkan PNI dan mendirikan partai baru. Partindo, Partai Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan Hatta marah. Marah karena mengatakan, masa sebuah partai hanya oleh karena pemimpinnya ditangkap lalu dibubarkan, lalu kemudian membentuk yang baru. Dan nah, apa yang terjadi? Golongan Hatta akhirnya membentuk organisasi baru sebagai reaksi daripada sikap Sartono, berdirinya Partindo itu. Partindo. Nah, jadi akhirnya Pak Hatta ketika itu di negeri Belanda minta Sahrir yang ketika itu juga ada di sana dan masuk di Fakultas Hukum.
pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia dan membentuk PNI pendidikan. Nah, jadi dia tidak pakai partai, tapi pendidikan, PNI pendidikan nasional Indonesia. Nah, ya maka terjadi sikap-sikap yang berbeda di dalam cara menghadapi, dan sementara itu Soekarno dipenjara, diadili, dipenjara, maka ketika dia diadili ada pidatonya yang terkenal Indonesia dengan Menggugat. Indonesia Menggugat. Kalau kita baca, wih, keren. Keren sekali. Gila itu Soekarno. Zaman itu sudah bisa berbicara tentang liberalisme, kapitalisme, dan betul-betul menguasai, menunjukkan bagaimana pengetahuannya demikian luas. Dan benar-benar kejadian sekarang. Bagaimana dia memahami semua ideologi, bagaimana dia memahami kaitan antara kapitalisme, liberalisme dan segala macam. Jadi ya dari situ kita bisa mengetahui bahwa para pendiri negara ini memang adalah orang-orang yang pintar. Iya, benar. Dan orang-orang yang mau belajar, mau membaca, dan mau mengajar. Iya. Kalau kita menulis itu kan pada dasarnya juga mengajar orang lain. Iya, kemudian tulisan kita diterbitkan, kemudian dibaca oleh orang, itu kan salah satu indirect teaching ya. Indonesia bendera revolusi. Iya, ada juga, ada macam-macam. Ada kok, ayah punya. Pokoknya tulisan Soekarno, tulisan Hatta, tulisan Sahrir pasti ada di rumahnya. Iya, pasti. Dan Malaka, pasti. Nah, apa yang terjadi? Maka nanti lahir macam-macam organisasi lagi. Ya, tetapi dalam proses perjuangan itu ada dua kelompok. Iya. Kelompok yang kooperasi dan kelompok yang non kooperasi. Betul. Kelompok yang kooperasi mau bekerja sama Belanda, ya rata-rata orang Budi Utomo itu adalah orang itu. Orang Budi Utomo ya. Rata-rata. Yamin juga pernah mendirikan partai dan mereka masuk di Volksrat. Tamrin, Parindra. Tamrin itu tokoh Betawi yang hebat. Muhammad Husni Tamrin. Dan Husni Tamrin itu adalah anggota Volksrat yang dianggap paling revolusioner. Paling revolusioner. Dan dia teman akrab dengan Soekarno. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Soekarno ditangkap, ya dia banyak membantu ibu ini. Kata orang, saya nggak tahu apa benar, tapi saya pernah mendapat informasi seperti itu ya. Dan ya kebetulan Tamrin memang orang kaya. Nah, dia kan migratnya orang Betawi. Nah, jadi terbagi dua seperti itu. Nah, tapi Soekarno, walaupun ada berita macam-macam yang dihati pada dia ketika ditangkap segala macam itu, setelah dia keluar, dia berusaha mempertemukan antara TNI pendidikannya Hatta Sahrir dengan Partindonya Sartono. Jadi dia berusaha supaya mereka kembali bersatu bersama. Tapi tampaknya tidak bisa. Akhirnya Soekarno mengambil jalan memihak kepada Partindo dan kembali ditunjuk sebagai ketua. Nah, jadi ya kayak gitu. Tapi dalam prosesnya kita lihat bahwa
walaupun banyak partai yang berdiri, yang tetap menonjol adalah yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Hatta menerbitkan surat kabar yang bernama Daulat Rakyat. Dan dia pakai, disitulah tulisan Hatta juga hebat sekali. Ada macam-macam topik dan hampir menuju Indonesia merdeka dan segala macam. Ya. Dan surat kabar itu pada zaman itu bukan hanya sekedar menyebarkan berita, dia juga mempunyai fungsi pendidikan dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, maka partai ada nanti ada organisasi Islam nanti yang kemudian MIAI itu kemudian menjadi Masyumi nanti pada zaman Jepang dan tapi nanti pada zaman Jepang semua partai dimatikan terkecuali Masyumi. Karena mungkin tidak tahu kenapa sikap Jepang seperti Jepang itu ya. Seperti itu mungkin hanya untuk melakukan pendekatan apa. Tapi semua organisasi dimatikan. Jadi dan boleh dikatakan bahwa setelah zaman Jepang ya semua mati. Masyumi pun hanya terbatas, tidak seperti yang dibayangkan orang bahwa dia tidak ada kebebasan pada zaman itu. Nah, sehingga ketika Jepang mau kalah, dia bentuk BPUPK. Di sana tidak ada orang politik dalam pengertian partai. Jadi personlik, ketokohannya yang membuat dia menjadi anggota BPUPK. Ya, jadi Soekarno bukan orang PNI, Hatta juga bukan orang PNI, tapi adalah tokoh-tokoh yang dianggap bisa diajak berkolaborasi. Gitu. 62 orang anggota. Lalu kemudian prosesnya ketika BPUPK, nah dalam kerangka itu maka ketika tidak ada partai, lalu yang tampil adalah tokoh-tokoh personlik. Nah seperti di BPUPK itu tidak ada PKI, tidak ada orang PKI atau mantan PKI, tidak ada. Karena memang juga Jepang sangat anti, gitu. Nah, kemudian partai dimatikan, tapi setelah kita merdeka, ya, setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus dan seterusnya, maka semua partai kembali hidup. Ya. Partai PNI kembali hidup, Masyumi memang sudah ada, Partai Katolik ada, semua partai muncul kembali muncul semua. Yang lama ada kembali, ditambah yang baru. Iya. Lalu kemudian itulah yang berjuang, orang-orang partai inilah yang berjuang melawan Belanda kembali. Jadi ketika sudah merdeka kan, ketika kita sudah merdeka 17 Agustus, Belanda kan masih berusaha masih berusaha kembali, maka sebenarnya yang berjuang juga itu adalah orang-orang partai di samping tentara. Jadi tambahannya perlawanan itu adalah orang partai, lalu kemudian ada organisasi tentara, organisasi kelas sekarang. Tapi di dalam politik yang tetap bermain itu adalah orang partai. Gitu. Nah, walaupun Soekarno tidak boleh dikatakan bukan orang partai, sebenarnya begini. Jadi ketika kita merdeka, Soekarno itu mempunyai ide mendirikan hanya satu partai, yaitu Partai PNI. Nah, tetapi sebenarnya dalam pikiran Soekarno bukan PNI model dia dulu. Ini model yang mau mempersatukan orang-orang di dalamnya dalam rangka menciptakan
satu kerjasama, satu semacam kegotong royongan politik dalam partai ini. Tetapi kan orang curiga, akhirnya nggak jadi Soekarno mendirikan itu. Lalu kemudian lahirlah partai-partai dengan maklumat wakil presiden. Jadi Hatta mengatakan bahwa pemerintah akan merasa senang kalau masyarakat mendirikan partainya sendiri-sendiri, dan akhirnya ya berbondong-bondong orang mendirikan partai. Banyak sekali partai. Waktu pemilu pertama tahun 55 aja kalau nggak salah 48-an. Ada dalam bukunya. Nah, jadi maka apa yang saya mau katakan di sini bahwa ya proses menjadi merdeka, proses membangsa sebenarnya adalah diawali oleh orang partai. Pemimpin-pemimpin partai yang menjadi perumus daripada keindonesiaan kita itu sebenarnya orang partai. Soekarno orang partai, Hatta orang partai. Syahrir juga. Syahrir orang partai, semua orang partai. Tan Malaka orang partai. Nah, memang di dalam perang kemerdekaan itu partai juga terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ketika Linggarjati, maka ada partai yang menolak, ya. Renvil juga. Jadi Tan Malaka itu dengan partai Murbanya sangat anti terhadap perundingan. Kita tidak boleh berunding dengan Belanda. Kita harus merdeka dulu, merdeka 100% baru berunding. Tapi kan nggak mungkin itu dilakukan gitu loh. Maka proses-proses yang terjadi dengan itu, maka partai-partai pecah-pecah juga. Saling berbeda pendapat, sehingga nanti terjadi suatu persoalan besar ketika PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Ya, tahun 48 dulu. 48. Nah, di situ Dr. Muardi dari Murba. Nah, di situ sebenarnya ada hal yang menarik. Om Gun pernah kasih saya majalah. Saya simpan di sini, saya masukkan yang tentang tulisan di itu Murba ya, majalah Murba ya. Majalah Murba itu ada pojok kecil yang mengatakan agak sini, bukan sih, Murba sini kata, itu PKI melakukan pemberontakan di Madiun kan mau mengganti Pancasila. Kaget juga saya baca dalam waktu itu. Nah, tapi memang ketika peristiwa Madiun terjadi, sebenarnya ada 3 faksi Marxis yang berkelahi. Baru kemudian tentara datang menyelesaikan. Faksi mana? Faksi PKI. Ini Marxis-Leninisme. Marxis-Leninis dipimpin oleh Musso ketika itu, Amir Syarifuddin, Musso Amir, lalu kemudian Murba, Tan Malaka. Sebenarnya termasuk Adam Malik. Adam Malik itu Murba, Yamin itu Murba, Hairul Saleh itu Murba, Murba semua. Lalu ada Partai Sosialis Indonesia. PSI itu Sosial Demokrat. Ini semua adalah Marxis kan, tapi semua berkelahi. Syahrir itu ya anti komunis, ya kan. Murba komunis kanan, ya kan. Tan Malaka itu dipecat dari itu PKI kan? ya. Kemudian Murba dan seterusnya. Jadi seperti itu keadaannya pada waktu itu ya. Tapi kemudian akhirnya PKI sebenarnya masuknya Musso ke sini pada zaman itu saya kira juga ada permainan Belanda juga. Karena bagaimana Musso bisa masuk tanpa
pengetahuan Belanda. Iya. Pada waktu itu kan Belanda masih punya kuasa. Iya, betul. Nah, tapi dia bisa masuk dari Ceko, masuk ke sini, dan akhirnya marah sama Amir Saifuddin. Kenapa kamu kerjasama dengan, kenapa AfD? Akhirnya Front Demokrasi Rakyat oleh Musso diganti menjadi PKI. Jadi yang melakukan pemberontakan di Madiun itu tahun 48. bukan Front Demokrasi Rakyat, tapi sudah PKI ya. Sudah PKI karena kembali. Sudah diganti. PKI kembali jadi Musso. Nah, lalu kemudian sebenarnya ada, tapi ya kemarin kan ada, nanti bisa juga tuh dicari, perlu ditunjukkan bagaimana Hatta memberikan laporan kepada KNI dalam kaitan dengan pemberontakan. Malah Hatta menggunakan istilah bahwa PKI di Madiun itu melakukan kudeta. Penggulingan kekuasaan usaha ya. Iya. Ya, dia katakan bahwa sudah jauh sebelumnya sebenarnya PKI sudah mempersiapkan itu. Pemberontakan di Madiun dengan mau mendirikan negara komunis. Jadi akhirnya PKI setelah pemberontakannya itu bergerak di bawah tanah lagi. Tapi nanti PKI akan bangkit kembali pada tahun 51. Oh, oke. Tahun 51. PKI akan bangkit kembali tahun 51. 51 dia tapi dikejar-kejar lagi oleh kabinet Sukiman. Oke. Kabinet Sukiman ini kan oleh PKI dianggap memihak Barat, memihak Amerika. Nah, lalu Sukiman marah, akhirnya PKI-nya dikejar-kejar. Ya, ini lagi. Nanti tahun mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilu, tahun 53 ada lagi. Sampai tahun 55. Dan tahun 55 dia termasuk yang keempat. Jadi yang ikut dalam pemilu 55 itu ya partai-partai yang hidup kembali itu. Ada partai Katoliknya, ada partai Kristennya, ada partai segala macam dengan ideologi mereka masing-masing. Ya masih tetap sama kalau misalkan itu ada dari dulu ya. Iya, jadi yang bisa kita lihat dari peristiwa ini, peranan mereka atau orang-orang partai itu sangat penting karena dia yang merumuskan. Tetapi di tengah-tengah itu yang menjadi kesulitan juga adalah oleh karena ternyata partai-partai ini pecah-pecah dan saling berkelahi gitu. Dimulai dengan sebenarnya persoalannya adalah terletak pada sikap, bagaimana sikap menghadapi usaha Belanda untuk kembali. Maka ada dua sikap ketika itu, yaitu kita harus berjuang tanpa berunding. Itu Tan Malaka CS. Sementara Syahrir mengatakan kita harus melakukan perundingan, dan itu yang diterima oleh Soekarno-Hatta. Maka terjadilah perjanjian Linggarjati. Karena dianggap Linggarjati merugikan Republik, karena kesepakatan yang diperoleh dianggap merugikan ya. Maka sampai dalam proses konflik itu sampai Syahrir itu 3 kali jadi menteri dalam jangka waktu yang singkat. Ya, dari tahun 45 November sampai 47. Karena nanti akan diganti oleh Amir Saifuddin. Tapi 3 kali. 3 kali jadi Perdana Menteri. Lalu kemudian Linggarjati tetap, dan salah satu di antara keputusan Linggarjati itu adalah Republik Indonesia ini nanti akan menjadi negara federal.
kita menjadi negara federal. Dan ini nanti yang dipakai oleh Van Mook untuk membentuk negara-negara bagian menjadi RIS seperti itu ya. Sebelum RIS-nya sendiri jadi, dia sudah berusaha membentuk, antara lain salah satu yang diusahakan dibentuk adalah negara Indonesia Timur. Iya, yang dengan konferensi Malino. Iya. Jadi ya kayak gitu peristiwanya. Dan ya di situ juga permainan partai terjadi. Ya. Lalu kemudian di tengah-tengah situasi seperti itu, Linggarjati dianggap gagal. Nah, karena ada oposisi dari Persatuan Perjuangan. Oke. Ya, yaitu kelompoknya Tan Malaka yang nanti akan konferensi di Purwokerto. Lalu mereka menyatakan bahwa mereka menolak perundingan. Gitu. Nah, semua partai ikut sebenarnya, tapi nanti di situ ada Masyumi sebenarnya, bahkan ada yang mengatakan juga Pak Dirman ada di situ. Ya, jadi ada, walaupun ada yang mengatakan tidak, tapi dalam salah satu surat kabar di Jogja itu pernah ada foto Pak Dirman ikut dalam pertemuan di Purwokerto itu. Nah, lalu kemudian Linggarjati gagal, Safir jatuh, diganti Amir Saripudin. Itu yang lalu kemudian setelah melalui perundingan segala macam, akhirnya jadi lagi akan terjadi perundingan antara wakil-wakil Belanda dengan Indonesia. Lalu persoalannya tempatnya di mana? Nah, lalu Amerika katakan, "You naik aja di kapal saya." Kapal Renville. Kapal perang saya ada di Teluk Jakarta tuh, you berunding aja di sana. Maka perundingannya diadakan di sana. Delegasi kita adalah dipimpin oleh Amir Saripudin. Delegasi Belanda dipimpin oleh seorang Jawa yang di sana. Lalu kemudian hasilnya ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi hasilnya sangat dianggap lebih merugikan lagi dari yang Linggarjati tadi. Linggarjati, karena kita harus meninggalkan wilayah-wilayah yang kita sudah kuasai. Akhirnya Amir Saripudin jatuh, diganti oleh Hatta. Gitu. Ya, lalu yang menarik itu ketika Hatta akan membentuk kabinet seperti yang dikatakan, sebenarnya dia juga mau mengikutkan FDR kembali ke dalam proses pembentukan kabinet yang dia akan. Tapi FDR, Forum Demokrasi Rakyat itu meminta, dia tidak mau kalau dia tidak mendapatkan kursi yang lebih banyak. Nah, Hatta cuma mau memberikan 2, bahkan terakhir 1. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadi ada hal-hal menarik seperti itu terjadi. Nah, akhirnya kabinet Hatta terbentuk dan kemudian terjadi perundingan, KTN ada dan segala macam yang akan menjadi ini. Nah, perundingan, tapi ya dasar Belanda, semua perundingan tidak dihargai, lalu kemudian terjadi serangan ke ibu kota, Yogyakarta, 19 Desember. Partai di situ bagaimana posisinya? Ya, kabinetnya orang partai. Partai ya? Semua ya. Jadi Hatta mengambil semua itu, kabinetnya Hatta itu orang partai semua. Orang partai semua. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Amir Saripudin jatuh, Hatta membentuk kabinet,
tadinya dia masih mau memberi toleransi kepada FDR, tapi FDR-nya menuntut terlalu banyak. Iya, jadi akhirnya tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Nah, tapi brengseknya Belanda adalah di tengah-tengah ada KTN, ada usaha untuk perundingan, KTN lagi berunding di apa dengan Hatta di Kaliurang, datang serangan ya. Tapi Hatta kembali ke istana, akhirnya ketangkap. Nah, tetapi disitulah kekeliruan Belanda dengan melakukan penyerangan tanggal 19 Desember 48 itu menunjukkan bahwa Belanda salah strategi. Kenapa? Justru dengan serangan itu dukungan kepada pemerintah Indonesia menjadi banyak, berdatangan lebih kuat. Terutama juga PBB kan? PBB juga iya, lalu negara-negara Asia, Nehru mengambil inisiatif untuk melakukan konferensi 19 negara di India dan sebagainya. Justru itu mempercepat proses. Walaupun ya kalau kita baca memoarnya Hatta memedihkan juga. Pernah dikerangkeng, pernah segala macam oleh Belanda. Tapi akhirnya justru lebih mempercepat karena Amerika juga marah, PBB juga marah, dan walaupun dikatakan bahwa dengan penyerangan 19 Desember 48 itu maka Republik Indonesia sudah hilang, kekuatan TNI-nya sudah tidak ada, sudah lumpuh. Nah, tetapi apa yang terjadi? Beberapa jam setelah akhirnya kabinet bisa melakukan rapat dan kemudian menentukan bahwa Safruddin Prawira Negara yang sedang ada di Bukit Tinggi minta membentuk pemerintahan darurat PDRI. Kalau di sana gagal, maka diminta Sudarsono. Sudarsono itu ayahnya Yuwono Sudarsono yang sedang ada di India. Tapi kemudian yang terbentuk adalah yang di Bukit Tinggi, posisinya posisinya Safruddin Prawira Negara adalah ketua PDRI. Ini yang sering dianggapnya sebagai presiden kesekian, Coba. Jadi ketua PDRI. Apalah PDRI tadi ya? PDI. PDRI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, ya. Ketua bukan presiden. Lalu tapi ya dalam bukunya Hatta juga ada istilah itu memang dipakai. Ada dua istilah itu dipakai. Terkadang dia pakai istilah presiden, terkadang dia pakai perdana menteri. Padahal yang resminya hanya ketua. Ketua PDRI. Ya mungkin berarti itu yang juga bisa menyebabkan kekeliruannya ya. Iya. Lalu kemudian saya pernah mendapat informasi dari Sujatmoko karena dia ada di PBB ketika itu sebagai diplomat muda. Dia katakan pada saya, dia beritahu saya bahwa dengan terbentuknya PDRI itu memperkuat posisi Indonesia di sana di PBB, dan lebih memperkuat lagi setelah serangan agresi militer. Bukan. Yang serangan 1 Maret itu. 1 Maret Soeharto. Gitu. Maka ya prosesnya kemudian ada Rumroyen, itu kan dampak dari semua itu. Maka akhirnya Rumroyen membawa ke konferensi Menyabunda. Itu masih dengan partai politik ya, partai politik semua. Partai politik di situ masih memiliki peran, terutama anggota-anggotanya ya. Iya. Kabinetnya, delegasinya juga nanti segala macam. Jadi itulah yang kita lihat
bahwa betapa awal-awal kemerdekaan dari 45 sampai 49 itu peranan partai begitu besar, tetapi proses pergumulan kita untuk menghadapi Belanda juga sangat besar juga, sangat memedihkan, sangat pelik, rumit sekali. Karena itulah yang melahirkan perpecahan di antara partai-partai yang kabinet jatuh, iya, kabinet bolak-balik ya, jatuh karena itu. Tapi peranan partai selalu ada. Iya. Walaupun nanti kita lihat Hatta sebenarnya walaupun dikatakan ada partainya dulu, tapi ketika dia bentuk enggak, tapi dia tidak bisa tidak yang diambil adalah orang partainya juga. Iya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi inilah. Nah, sebenarnya ada, kalau kita mau mengaitkan dengan partai yang sekarang, orang partai dahulu mendirikan partainya ada tujuannya secara jelas. Mereka mau membawa Indonesia menjadi merdeka. Oke. Iya kan? Dan sebenarnya partai-partai yang ada sekarang tinggal apa yang telah dibangun oleh partai terdahulu, ya seharusnya mengisi kemerdekaan. Iya. Iya kan, kalau mau nyambung. Iya. Ya, tapi partai-partai dulu kan sekarang kan sudah ada yang sudah bukan lagi. Seperti Golkar kan partai baru. Iya. Iya kan, banyak partai, P3 juga. Iya. Jadi sudah bukan partai yang mempunyai kepanjangan dari yang dulu ya. Yang mungkin masih punya itu ya PDIP, PNI, Partai Katolik di dalam sekarang. Mungkin saya nggak tahu, tapi artinya apa? Kemerdekaan kita, proses kita menjadi merdeka harus diakui jasa besar dari orang-orang partai. Gitu. Okay. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan setelah kita merdeka? Apa peranan partai? Apa peranan partai? Baik yang lama maupun yang baru. Baik. Untuk menjawab ini kan masih panjang pembahasannya ya, Tak? Iya. Kita cut dulu sampai di sini. Nanti untuk kelanjutannya kita akan bahas tentang bagaimana partai-partai politik yang sekarang setelah pemilu. Karena yang satu aku ingat sih seharusnya partai politik itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, gitu ya. Baik. Pemirsa, demikian tadi kita sudah mendengarkan Ayah bercerita mengenai peranan partai politik dalam proses Indonesia menjadi merdeka, gitu ya. Dan kita sudah melihat dengan jelas bagaimana peranan partai politik itu memang dengan anggota-anggotanya memang sangat penting di dalam proses menuju Indonesia merdeka, dan bahkan di posisi ketika Indonesia sudah merdeka dan tetap harus mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda. Nah, jika dan mungkin episode selanjutnya kita akan berbicara mengenai partai politik masa kini dan peranannya di era ya di masa kemerdekaan ini ya, Ayah ya. Oke, nah jika pemirsa menyukai YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh di-like, subscribe dan share, dan terima kasih. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Selamat sore, dah.